Jadi Arcaviari itu adalah gabungan dari kenapa? Oh, jadi ini tuh gabungan antara komunitas Jogja dan Bandung. Jadi kan Bandung itu terkenal sama macan Bandungnya. Kalau di Jogja itu kita dengar ada elang Jawa, makanya terbentuk kita bikin Arcanine dan Braviary. Makanya nama itu terbentuk Arcaviary. Gitu. Saya harap sih ada terus, tapi ini kita juga perdana baru sekali. Kalau misalkan antusias dari para playernya makin meningkat, ya nggak ada salahnya juga kalau misalnya kita adakan seperti ini di tiap tahunnya ya. Goals kita tuh sebenarnya memang ingin menunjukkan kepada semua yang di Indonesia kalau pemain Pokemon Go PvP itu masih banyak. Dan ini tuh memang dari seluruh Indonesia. Kami harap juga dengan terlaksananya kompetisi Arcaviari ini, maka pemain Pokemon Go akan bertambah gitu. Jadi kita tuh ada audisi ya. Sebenarnya ini tuh dari Januari kita audisinya. Kita mengikuti dari tema Silk Road. Nah, jadi per bulannya itu kita mengadakan 3 pertandingan. 1 di Bandung, 1 di Jogja, 1 online. Nah, tiap pertandingan ini itu 4 orang lolos di Bandung, mereka akan main di sini gitu. 2 orang dari Jogja dan 15 orang dari online. Setiap bulannya. Qualifiernya dulu berarti. Qualifier, Sudah lama berarti jangka panjang juga sebenarnya ya. Ya, pengennya begitu. Halo teman-teman, sekarang kita lagi bareng tim dari mana nih? Indo Emerald. Oh, dari tim Indo Emerald. Nah, ini personilnya yang berangkat hari ini siapa aja nih? Boleh kenalan sebentar? Saya dari Ardin. Ardin dari Bekasi. Dari Bekasi. Gamenya Fancy. Saya Sahrul, in-game name-nya Newseo dari Lampung. Saya Dico, in-game-nya Mr. Bigio dari Malang. Saya Rijal, in-game-nya Rijal Rival 02 dari Purwakarta. Oke. Ini awal tahu acara Arcaviari ini dari mana? Kita itu pertamanya ini sih ada seleksi tiap bulannya dari bulan Januari sampai bulan Juni ya. Juni apa Mei ya? Oh, 6 bulan apa 5 bulan? Kalau nggak salah sekitar 6 bulan atau 5 bulan gitu ya. oh proses Jadi dari ini 6 bulan ya. Sebelum itu seleksi dulu lah. Seleksi dulu Karena ada. sebelum masuk ke sini. Itu turnamen online gitu. Dan emang udah dikasih tahu Agustus bakalan ada acara di sini gitu. Oke, dari timnya si Indo Emerald sendiri, dari yang qualifier awalnya dari awal sampai sekarang ini, yang lolos sampai ke sini berapa orang? Berempat ini? Ya, berempat ini. Oh, Iya. oke. Terus biasanya kalau di in-game kan PvP itu prosesnya kan nyari dulu nih, nyari IV segala macam. Itu biasanya trading atau gimana, atau prosesnya buat persiapan untuk ikut acara ini nih, acara PvP ini? Kalau itu kan sebenarnya Pokemonnya udah lumayan lama gitu. Iya. Bisa dari trade, bisa nyari atau minta ke temen. Untuk IV itu sendiri nggak seberapa pengaruh sebenarnya. Mau bagus mau jelek sebenarnya bisa dibawa aja dulu gitu. Terus baru banyak latihan. Gitu aja. Kalau di in-game-nya sendiri biasanya buat main di PvP-nya sendiri satu hari bisa berapa kali match kira-kira? Buat latihannya. Kalau saya sih biasanya weekend, Pak. Soalnya kan sibuk kerjaan juga, jadi weekend tuh bisa kan set ke 5 match. biasanya 5 match ya. Iya. Satu sehari. Nah, itu biasanya bisa sampai habis satu set. Jadi Bisa satu 5 minggu bisa 10 set saya. Satu minggu aja kalau Oke. saya. Persiapannya berarti mainnya di weekendnya ya. Saya gitu. Dan Ya kalau untuk saya sendiri ya adalah latihan sama temen gitu, main sparring latihan gitu. Untuk timnya yang ini gitu, biar untuk melatih juga sebagai referensi. Nanti kalau ketemu ini bisa menang atau kalah gitu. Seringnya juga sharing untuk tim buildingnya juga kan tiap bulan temanya beda-beda. ya, Itu sharing Pokemon mana yang meta gitu. Itu sih. Ada komen nggak? Udah sih kayaknya sama aja. Intinya mah gitu sih. kalau menurut kalian nih satu-satu top tier meta sekarang nih Pokemonnya apa aja nih? Tardi.
Oh, kalau untuk yang OpenGL sih ini Top masih 3, top 3 apa top 1 dulu nih? Top 3-nya. Kalau saya sih cenderung suka Medicam ya, walaupun Jadi? mungkin nggak top 1 sih, tapi tetap itu Medicam, si Registil sama satu lagi Noctowl, si burung hantu. Udah 3 yang sama saya. Kalau saya Medicam, Registil, sama Charizard. Kalau saya sendiri sih lebih ke Medicam, Galarian Stunfisk, sama Noctowl juga. Kalau saya lebih suka ke Medicam, Lantun, sama Noctowl sih. Oh, semuanya rata-rata Medicam ya. Karena balance ya, karena balance ya, lebih balance ya. Apa Pokemon udara juga. Coverage-nya banyak. Netral kemana-mana gitu. Kemana-mana. Oke, Pak. Harapan ke depannya nih, kan PVP kan udah, apalagi yang offline ya, itu kan udah jarang banget ya. Iya. Udah lama banget kan, terakhir kali udah lama banget. Harapan ke depannya nih, dari para player nih, dari pelatih-pelatih semua, ke depannya harapannya seperti apa? Dari Pokemon Go-nya sendiri, dan dari para event-event organizer yang ngadain event offline-nya. mungkin sedikit saran ini aja sih, mungkin lebih sering diadain event kayak gini ya, biar lebih tahu gitu, dan cenderung orang yang main Pokemon Go itu masih, kalau per sekarang tuh masih sedikit yang main PvP. Karena mungkin masalah sinyal atau device gitu juga, padahal sebenarnya tuh nggak cuma itu, main gitu aja. Jadi kalau misalkan lebih banyak event-event gitu kan, mereka yang nggak biasa PvP makin kenal, Iya. bisa makin Jadi lebih rame. terbiasa ya. Iya, bener gitu. Kalau saya sih gitu. Ya kalau menurut saya perbanyak event-event seperti ini, terus ya supaya bisa pemain-pemain di Indonesia itu biar lebih banyak yang bisa PvP, dan ke depannya bisa lebih banyak lagi yang bisa menuju ke World Champion Series yang kemarin di Yokohama yang bisa cuma 1, misalkan nanti tahun depan kita bisa kirim 4 gitu misalkan. Amin. Kalau saya sih kurang lebih sama. Intinya harapannya sih Pokemon Go PvP ini lebih dipandang sebagai e-sport gitu, nggak kalah sama Mobile Legends dan lain-lain gitu. Saya juga sama sih harapannya, Lebih sering-sering. semoga aja bisa Pokemon Go bisa masuk e-sport gitu. Kayak game-game Mobile Legends sama game-game yang lain lah. Berarti itu lebih ke Niantic-nya ya, kalau itu ya, dari harapannya, Niantic-nya ya, harapannya ya. Oke. Biar bisa lebih semangat lagi kitanya. Kan saingannya ya gitu ya. Iya. Lebih bersaing lagi gitu. Bersaing Lebih ke motivasi lah. Wah, ini kita masuk e-sport nih. Itu lebih berusaha lagi lah. Banyak juga orang-orang awam yang Nanti kan jadi minat dari orang-orang yang tadinya ngelihat Pokemon Go apa sih gitu. Oh, jadi seru juga ya Pokemon Go gitu. jadi banyak yang main. Jadi banyak yang main. Oke, ya paling itu sih. Makasih banyak ya buat waktunya ya. Sukses buat lanjut eventnya. Thank you. Kalau boleh tahu ini dari tim mana ya? Dari asalnya dari mana aja? Kalau kita dari Yogyakarta kota semua. Jadi dari kota Jogja sampai ke Bandung ada beberapa yang pakai kereta, ada yang beberapa pakai fasilitas umum lainnya. Nama timnya? Kalau nama timnya nggak ada sih Nggak ada. sebenarnya. Oh, Karena kita berhubungan dari Jogja, dari Jogja aja ya. Komunitas. Oke. Awal tahu event Arcaviar ini dari mana awalnya? Apa itu tadi? Dari grup. Oh, dari grup komunitas WA, ya. dari beberapa komunitas yang biasa dikatakan, karena kita kan dari Jogja itu tetap punya hubungan dengan Jakarta, Bandung, Semarang dan lain-lainnya. Sedangkan saat ini pas Bandung lagi sedang mengadakan acara besar, kota Yogyakarta juga diajak. Nah, jadi event ini bisa dikatakan kolaborasi antara Jogja dan Bandung. Kebetulan panitianya dari Jogja. Oh, gitu. Info lebih Awal. awal. Untuk persiapan para playernya nih buat ngikutin turnamennya ini nih, kan infonya turnamennya jangka panjang ya, dari Januari sampai ke sekarang nih. Dari peserta yang ikut dari Jogja dari awal sampai sekarang, total sampai yang ikut kesininya. Kalau bisa dikatakan awalnya kita ada sekitar 10 orang, tapi karena ada beberapa kendala dari lingkungannya, maksudnya seperti keluarga dan lain-lain, jadi kita cuma bisa datang sekitar 6 orang ini aja. 7. Oh iya, di dalam ada 7 orang. Nah, kok persiapannya bisa dikatakan
beberapa kali setelah pandemi gitu kita ngadakan turnamen PvP offline itu dengan tema Open Great League atau bisa dikatakan CP di bawah 1.500. Nah untuk pelatihan-latihan maksudnya dari segi perhitungan energi, dari Pokemon counternya yang cocoknya apa, terus meta sekarang apa. Terkadang kita juga membahas tentang core breaker atau satu Pokemon yang merusak meta yang biasa dipakai gitu sih. Oke, ngebahas masalah meta nih. Menurut kakaknya meta yang top 3 sekarang nih, top tiernya nih untuk Pokemonnya siapa aja? Kalau dari saya pribadi sendiri, Medicham, Lantun sama Noctowl. Medicham. Nah itu kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena di event ini, turnamen ini, mereka bertiga itu mempunyai poin yang paling tinggi. Jadi kan sistemnya di PvP yang sekarang ini menggunakan poin. Jadi total maksimal 19 poin untuk kita membuat sekitar 6 Pokemon saja yang dibawa dari awal sampai akhir turnamen. Nah 3 itu yang paling sering ketemu dan paling sering dipakai untuk turnamen-turnamen untuk Open Great League. Kesan dan pesannya untuk event-event seperti ini nih, terutama Arcaviari ini gimana kalau dari teman-teman Jogja? Kalau dari pesan dan kesan saya sih cukup bagus untuk perkembangan e-sport lah, bahasanya dikatakan untuk e-sport dari kota-kota yang nggak kurang fasilitas. Karena jujur saja sendiri untuk perbandingan kota Bandung dan kota Jogja itu cara mainnya benar-benar berbeda. Jadi dari saya sendiri dari kota Jogja merasa terbantu lah dengan adanya turnamen ini, dan pesan saya semoga akan diadakan lagi lah turnamen lebih besar lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau harapannya nih dari Niantic-nya atau dari tim dari Pokemon Go Indonesianya dan event-event organizer seperti ini, selain diadakan lebih banyak lagi turnamen-turnamen ini, harapan kedepannya gimana nih untuk perkembangan dari player-player yang pecinta PvP-nya nih, kan rada kurang nih. Kalau menurut saya sih karena bisa dikatakan Pokemon Go itu medianya kalah dengan game-game lain, jadi kalau bisa dari Niantic-nya atau dari kawasan atau wilayah bermain itu membantulah untuk medianya atau promosinya, apalagi mencarikan sponsor itu juga perlu sih. Karena jujur aja kalau ada duitnya baru biasanya gede. Maksudnya niatnya untuk turnamen, untuk berusaha untuk lebih itu ada lah karena ada duitnya itu. Sedangkan ini aja bisa dari komunitas sendiri. Jadi bisa dikatakan kurang lah. Tapi kalau ada game-game lainnya kok bisa lebih tinggi lagi hadiahnya, lebih tinggi lagi dari segi media. Mungkin kalau bisa itu saya dari Niantic-nya atau dari komunitas yang ada di PGI. Ya, semoga kedepannya bisa terlirik lah ya dari AFGI atau dari ESI, dari yang lain-lain ya. Oke, makasih banyak ya supportnya. 1, 2, 3.